IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti di antara kita memiliki masalah, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Maka dari itu, tentunya ketika kita memiliki masalah, kita mencari pertolongan, mencari bantuan supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada dua hal. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, di situ disebutkan dalam dua ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 153. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita wasta'inu, mintalah pertolongan ya, bis-sabri was-salah, dengan dua amalan ibadah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah as-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kenapa kita harus bersabar? Ya, ataupun kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bersabar dan juga salat. Yang pertama, apa itu sabar gitu ya? Sabar adalah kita menahan. Ya, ketika Umar gitu ya, atau riwayat yang disandarkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-sabru sabran. Sungguhnya kesabaran itu ada dua hal. Yang pertama, as-sabru 'anil musibah hasanun. Bersabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah, itu adalah baik. Yang kedua, wa ahsanu sabri, dan sungguhnya kesabaran yang lebih baik, yang lebih bagus gitu ya, yaitu adalah as-sabru an maharimillah gitu ya, bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita mendekatkan diri kepada yang haram, kemudian kita menjauh, tentunya butuh kesabaran ya. Kemudian Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan as-sabru salasah gitu ya. Sabar itu ada tiga hal. Yang pertama adalah kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, kesabaran dalam melakukan amal-amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada kita perintah untuk menjalankan salat, misalkan waqimus shalah, kita tentunya harus bersabar. Misalkan harus bangun malam, ketika adzan subuh, ketika masih ngantuk, maka kita harus bersabar, melawan rasa ngantuk untuk kita melaksanakan salat, melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk siam, puasa, maka kita bersabar, menahan rasa lapar kita, menahan rasa haus kita, menahan rasa syahwat kita, dan yang lainnya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan contoh yang lain adalah kita berkorban, maka kita pun harus bersabar mengeluarkan harta-harta kita. Tentunya bersabar dalam ketaatan, kata Umar bin Khattab, adalah ahsan gitu ya, adalah kita baik. Kemudian yang kedua, as-sabru ya, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita misalkan dihadapi dengan hal-hal di hadapan kita, dengan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Misalkan anak-anak muda, mereka harus bersabar untuk menahan syahwatnya dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah baru bersabar dalam musibah. Ketika kita ditimpa musibah, baik itu musibah menimpa diri kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan yang lainnya, maka kita pun bersabar. Nah, insyaallah yang kedua, amalan kedua, kita dengarkan setelah pesan-pesan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah.
Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Amalan kedua yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala supaya kita meminta pertolongan pada Allah dengan dua amalan. Yang pertama tadi kita bersabar, yang kedua adalah salat. Nah, kenapa salat gitu ya? Salat merupakan perkara yang sangat ataupun ibadah yang sangat azim, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan amalan yang pertama kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-shalah. Ya. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain pun insya Allah akan baik. Tapi sebaliknya, apabila salatnya misalkan buruk, maka amalan yang lain pun akan buruk. Maka dari itu kita menjaga salat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat, menjaga salat, karena sungguhnya salat itu menjaga diri kita daripada tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya dengan kita melaksanakan salat, mendirikan salat, akan menjauhkan dari diri kita perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini merupakan perkara yang sangat mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat fardu 5 waktu dalam Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala langsung merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat dan umatnya. Yang pertama adalah 50 gitu ya. Jadi ketika pertama diwajibkannya salat adalah 50 kali. Kemudian diberikan keringanan sampai 5 kali. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sebutkan sungguhnya 5 waktu tersebut sama dengan 50 karena dikali 10 kali lipat. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita memperhatikan salat kita? Ketika ada panggilan azan, apakah kita bersegera untuk melaksanakan salat atau justru melaikannya? Dalam ayat lain disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapakah orang yang salat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang senantiasa ataupun mereka yang melalaikan salatnya. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita melalaikan, kita berusaha untuk salat tepat waktu. Bahkan afdalul a'mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu kita mengerjakan salat dalam ataupun ketika mengerjakan salat ketika waktunya datang, maka kita segera melaksanakan salat. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dua hal ya yang dapat kita jadikan pertolongan supaya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat Allah, pertolongan Allah pun akan dekat dengan kita. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah salat. Insyaallah Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Ketika Allah dekat dengan kita, pertolongan wabasyiril mu'minin, maka pertolongan pun akan dekat dengan kita. Insyaallah kita jaga salat kita, terkhusus untuk diri kita, keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keluarga kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan jagalah keluarga kalian. Maka salah satu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka adalah dengan kita mendirikan salat. Karena waktu terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwa seseorang ataupun waktu dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKA di Kota Bogor merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKA di Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.